Sab, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Para Bapak Ibu dan saudara-saudari, para pecinta Sabda yang diberkati Tuhan, salam jumpa berkah dalam. Mari pada kesempatan ini kita membuka hati pada Tuhan yang hadir untuk menyapa kita, untuk membimbing kita dengan sabdanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Sabda untuk kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 10 Juni 2022, dari Injil Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perikop yang baru saja kita dengarkan kiranya berkaitan dengan hubungan pria dan wanita, dan panggilan supaya kita dapat menghayati relasi pria dan wanita itu dengan semestinya. Kita semua diciptakan sebagai pria dan sebagai wanita. Ada unsur seksualitas. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk bersyukur ya, bahwa kita diciptakan sebagai pria dan wanita. Dari kenyataan itu kiranya kita sungguh bersyukur karena boleh menikmati banyak hal yang baik, banyak hal yang indah di dalam kebersamaan kita antara pria dan wanita. Ya, kita boleh mengalami yang indah di dalam kehidupan ini. Bagi Anda sekalian yang berpacaran, yang punya sahabat dekat, lawan jenis maksudnya, bagi Anda yang bertunangan, bagi Anda yang menikah, kiranya saat-saat yang indah, saat-saat yang membahagiakan itu juga menjadi karunia Tuhan untuk Anda. Ada suasana romantis yang boleh Anda alami. Ya, kita juga boleh bersyukur karena antara pria dan wanita juga bisa saling bekerja sama dan saling melengkapi dan dalam banyak hal. Seksualitas juga mengarah pada hidup berkeluarga. Ya, akhir bacaan tadi juga berkaitan dengan suami istri. Dan seksualitas oleh Tuhan dikaruniakan kepada kita dengan suatu mandat untuk meneruskan dan melestarikan kehidupan, dan sekaligus mewujudkan persekutuan antara suami dan istri sebagai suatu persekutuan kasih, persekutuan yang menggambarkan hubungan Kristus dengan gerejanya yang penuh kesetiaan dan tak terpisahkan. Kita prihatin
Dan saya kira keprihatinan ini yang juga diingat oleh Tuhan di dalam bacaan ini tadi. Ya, kita prihatin dan ikut terluka batin kita ketika ada orang yang mengeksploitasi seksualitas, mengeksploitasi seks, kehidupan seks. Ada yang ya akhir-akhir ini disebut sebagai predator, ya, predator anak-anak perempuan. Kita juga mendengar banyak kisah tentang eksploitasi para wanita, ya entah dengan motif apa, mencari kenikmatan dan keuntungan yang lain. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ya, kita semua dipanggil untuk dapat menghayati seksualitas itu dengan benar. Ya, dengan demikian kita juga menghormati martabat kita sebagai pria dan sebagai wanita. Terutama kita sungguh menghormati martabat wanita. Seksualitas adalah karunia Tuhan untuk ya bertumbuh dan berkembang sebagai orang-orang yang diberi mandat oleh Tuhan meneruskan kehidupan dan melestarikan kehidupan. Seksualitas juga dikaruniakan Tuhan kepada kita untuk menyempurnakan kepribadian kita, supaya para pria bertumbuh dan berkembang menjadi bapak yang baik. Ada kebapaan yang berkembang di sana, kebapaan yang mewarnai kepribadiannya, dan dengan kebapaan itu seorang pria akan menghayati cinta kasihnya kepada keluarga yang menjadi tanggung jawabnya. Seksualitas bagi seorang wanita juga akan mendukung pertumbuhannya sebagai wanita, bertumbuh sebagai seorang ibu, bertumbuh di dalam keibuan yang sejati untuk ya mencintai anak dan membesarkan anak. Ya, kami percaya ketika pria dan wanita bertumbuh dan berkembang di dalam kebapaan dan di dalam keibuan yang sejati, maka seksualitas juga akan membawa kita kepada kebahagiaan. Seksualitas juga akan membawa seluruh keluarga kita kepada kesejahteraan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Semoga keluarga Bapak, Ibu, dan saudara sekalian semakin diberkati oleh Tuhan, dan semoga kita juga semakin menghayati kemurnian, dalam arti menghayati seksualitas itu dengan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu. Diberkatilah saudara-saudari, seluruh keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, selamat berkarya, dan Tuhan memberkati Anda semua.